Oke guys, untuk hari ini kita ada masuk servisan MacBook Pro A1502 dengan kasus mati total. Jadi lampu indikator ada tapi tidak bisa respon on. Jadi untuk kasus seperti ini, sebelum kita memfonis ke motherboard, mungkin kita tahapan yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi untuk pertama ya kita bongkar dulu saja untuk bagian covernya. Jadi untuk saya pribadi, sebelum servis motherboard, kita pastikan dulu switch on off dari keyboardnya dulu yang kita periksa apakah keyboardnya error atau tidak. Jadi untuk seri MacBook cukup lepas baterai, biasanya dia langsung respon on. Nah, kalau masih nggak respon, kita lepas keyboardnya. Barangkali sih posisi keyboardnya ada yang nge-short, jadi dia nggak bisa respon on. Jadi kalau kita colok power ternyata bisa on tanpa keyboard, berarti udah fix pasti keyboardnya yang bermasalah. Nah, setelah saya cek ya udah fix sih. Kita lepas keyboard, ternyata mesin langsung on. Tapi untuk lebih memastikan, kita bongkar dulu saja. Jadi untuk video kali ini kita doubling untuk kita percepat, karena kemarin pengerjaan lumayan nyita waktu, bisa durasi 1 jam sampai 2 jam. Jadi kita percepat untuk sesi videonya dan kita kasih penjelasan berupa audio doubling ya. Jadi untuk safety-nya, baterai yang paling pertama kita harus amankan sebelum kita bongkar baut. Amankan baterai, soket-soket atau kabel-kabel atau docking kita lepas semua. Kalau sekiranya udah semua, ya baru kita bisa melakukan pengangkatan motherboard. Jadi simpel ya, jangan langsung terburu-buru memfonis ke motherboard. Sekarang kita akan coba di luar tanpa body ya. Kita ambil kabel DC nya dan kita coba tes di luar. Jadi ini untuk MacBook pasti respon on tanpa baterai ya. Tanpa baterai dia harusnya langsung on. Cuman kalau saya pribadi cukup ngecek dari temperatur suhu chip prosesornya saja, tanpa harus ngecek display atau enggak, atau nunggu fan nyala. Jadi kita colokin power. Kalau dari chipnya ternyata ada suhu hangat, bisa dipastikan bahwa si mesin motherboard ini nyala. Untuk saya pribadi ya. Untuk yang lainnya kalau pengen memastikan ya bisa dipakai layar. Jadi untuk sekarang udah fix motherboard ini nyala normal. Jadi kemungkinan besar ada kerusakan di bagian keyboard nih.
Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan lakukan penggantian keyboard. Di tahap awal ya kita harus lepas semua bagian yang menghalangi, salah satunya entah ini speaker, terus PCB I/O kita lepasin dulu, soalnya posisinya paling bawah, di bawah baterai, di bawah motherboard. Untuk amannya layarnya kita lepas, apa layar juga pasti menghalangi ya. Layar lepas, sekarang kita lepas baterai. Untuk seri ini untuk melepas baterai lumayan agak kuat, soalnya di lem. Jadi kalau saya untuk mempermudahnya dikasih cairan apa namanya, dikasih WD cleaner biar perekatnya bisa lepas. Soket-soket kita lepas semua ya, biar nggak ngehalangin kabel-kabel atau docking, kita lepasin semua. Jadi untuk melepas baterai, setelah disemprot cairan WD, kita bisa menggunakan bekas apa ya, yang slim tapi agak keras. Saya tadi menggunakan ini kertas yang keras, kalau nggak pakai bekas aqua gitu ya, plastik aqua bisa. Terus kita bersihkan dulu lem-lem bekasnya. Ini docking touchpad kita lepas dulu biar ntar proses pengangkatan keyboard nggak ngehalang, tidak menghalangi ya. Ini lemnya sangat banyak, jadi lumayan nyita waktu. Oke, docking kita sudah lepaskan. Di tahapan berikutnya backlightnya kita lepas dulu ya, soalnya kita penggantian keyboardnya, backlightnya nggak usah diganti, ntar kita bisa pasang ulang backlightnya. Jadi untuk seri MacBook ini sistemnya bautnya nggak diklip. Ada yang beberapa seri MacBook seri ini yang dikuncinya pakai klip, jadi kita harus patahkan atau kita harus bongkar paksa. Kalau yang ini kebetulan udah pernah ganti sebelumnya keyboardnya, jadi kita tinggal lepas pakai baut. Cukup mudah sih. Lepas baut beres, tinggal pemasangan part baru ya, kita bodin ulang. Kemungkinan mudah ya. Terus kita pastikan presisi di sela-sela itunya, frame-nya, biar nggak nyangkut ntar kalau lagi dikliknya nggak nyangkut. Jadi kita pastiin dulu nggak ada yang terlalu mepet gitu ke frame itunya. Kalau sekiranya sudah
pas, kita bautin semua udah oke, baru kita pasang lagi backlight kan ada perekatnya, tinggal nempel ulang. Terus ke touchpad, docking touchpadnya kita pasang ulang. Ya, untuk sekarang kebetulan saya nggak punya lem khusus buat merekat ini baterai, jadi saya pakai double tip biasa, cuman insya Allah aman sih, soalnya ntar kan tertutup cover ya, jadi nggak akan lepas. Kasih beberapa double tip di bagian baterai. Sudah baterai ya, kita pasang lagi semua dockingnya, kabel-kabelnya. Dan ini kamera goyang-goyang nih, kayak ada gempa nih. Nah, diam lagi. Oh, ini pelindung keyboard saya lupa ngelepas nih, agak susah nih. Pelindung keyboard sudah kita lepas. Kabel flexi touchpad. Kita lanjut ke motherboard kita pasang lagi. Hati-hati untuk perkabelannya ya, jangan sampai ada yang tertanam di bawah PCB, ntar susah. Pastikan udah posisi di atas semua, baru kita pasang dulu kabel-kabelnya. Dan terakhir kita baut PCB. Jadi hati-hati yang punya kasus seperti ini ya. Kadang kalau teknisinya agak nakal bisa dikibulin. Oh, ini mesinnya bermasalah, entah IC powernya atau SMSC nya. Ya ternyata kasusnya keyboardnya ya. Cuman tetap sih untuk teknik bongkar pasang, kalau belum pernah ya mending ke toko servis aja lah biar aman. Takutnya yang tadinya mesinnya bisa nyala karena ada kesalahan prosedur teknik bongkar pasang, malah jadi mati, kan sayang kan. Kasusnya cuman keyboard doang. Ya, sekiranya kalau emang ragu dalam proses bongkar pasang, mending ya kita berbagi rezeki lah ke teknisi laptop. Untuk masalah harga ya tergantung kesepakatan lah, nego dikit ya, kurang lebih lah. Untuk keyboard Mac rank harga kalau untuk sama jasa ya paling tembus mahal, murahnya 400, mahalnya 600 ya, hal yang wajar lah, masih sepadan dengan harga unit. Oke, sudah beres pemasangan keyboard, kita cek nyala ya. Alhamdulillah unit sudah bisa nyala. Cuma untuk sekarang ini karena Mac-nya dipasut, saya nggak bisa ngecek per tombol ya. Oke, untuk video kasus MacBook mati ternyata mudah. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Sampai jumpa video berikutnya.